Oke, baik. Pertama ini tampilan untuk webnya. Ini bagian home-nya. Di sini ada tulisan selamat malam, nama aku dan kata-kata. Nah, ini fun fact untuk tulisan selamat malam ini disesuaikan sesuai jamnya. Jadi kalau siang berarti selamat siang, kalau sore ada selamat sore, selamat malam juga ada. Terus ini bisa dipencet untuk navbarnya, ada ke about, nanti akan ada ini about me. Di sini ditulis isi about me-nya aku setting untuk rata kanan kiri, di setting di HTML-nya. Kemudian untuk project ini ada 5 project, dibuat timbul pakai JS gitu ya. Nanti mungkin untuk terkait codingannya dijelaskan. Sini ada tulisan-tulisannya dan dipatok ukurannya, disamain gitu. Kemudian kontak me ini ada bagian nama, terus ada isi email juga. Kemudian ini bisa kirim message. Nah, terus ada tulisan misal Rifa Alida@upi.edu, cek. Kalau di send message nanti ada tulisan sending gini, dan ada tulisan, aduh maaf nggak kelihatan, thank you Rifa, your message has been sent, I will reply to email yang nanti diisi as soon as possible. Oke. Kemudian di sini ada footer. Nah, di sini ada ini untuk scroll dan ada tombol untuk nge-scroll ke paling atas ke bagian home. Kalau misalkan di about juga udah bisa di scroll ke atas gitu. Itu untuk webnya segitu. Oke, yang pertama itu ada saya membuat sistem form handling. Jadi kalau user ngirim pesan di bagian kontak me, itu tombolnya akan berubah statusnya menjadi sending dan akan terkunci sementara. Nah, ini tuh supaya memberikan feedback secara visual aja gitu, kalau misalkan si datanya tuh lagi diproses dan akhirnya ada muncul notifikasi sukses. Oke, ini baris yang pertama itu ada cons my form sama dengan dokumen get element, yang itu ini tuh untuk mencari HTML yang punya ID form kontak, terus nanti disimpannya di variabel my form. Terus baris yang selanjutnya if my form, ini tuh ngecek gitu kalau misalkan formnya tuh ada atau enggak biar enggak error. Kemudian selanjutnya ini ada add event listener. Ini tuh nunggu sampai si usernya tuh ngeklik tombol kirim gitu. Kemudian selanjutnya yang bagian submit itu nanti akan cari di dalam form itu tuh buat kita buat dikerjain nantinya gitu. Kemudian nanti akan mengganti tulisan di tombol juga jadi sending biar user tahu lagi diproses. Kemudian dikunci dulu si tombolnya biar nggak bisa ngeklik lagi gitu pas nunggu. Terus yang set timeout itu menunggu sekitar 2 detik sebelum dijalankannya perintah gitu. Terus yang alert ini ngemunculin pesan pop up sukses ke user yang tadi di atas yang sebelumnya. Kemudian yang my form reset itu untuk mengosongkan semua kontak input gitu, jadi secara otomatis, jadi nanti biar bisa isi lagi yang baru. Oke, selanjutnya ada efek navbar. Nah, ini yang kedua itu ada scroll effect. Jadi nanti navigasinya itu akan otomatis mendapatkan shadow dan ukurannya mengecil saat kita scroll ke bawah. Ini tuh ngebantu si navigasinya tetap kelihatan jelas dan enggak menutupi konten yang lagi kita lihat atau konten utamanya. Untuk kodenya ini ada window add
event listener scroll. Nah, jadi nanti setiap si usernya tuh ngegeser layar atau nge-scroll ke atas atau ke bawah. Nah, itu untuk itu. Jadi jadi tahu lah gitu, sadar si webnya tuh kalau misalkan lagi digeser-geser sama user. Kemudian if window scroll, kalau misalkan usernya udah nge-scroll dari bawah lebih dari 50 px, maka selanjutnya navbar class list add shadow. Nah, ini akan menambahkan efek bayangan di navbar biar kelihatan kayak melayang gitu. Jadi ini yang supaya kelihatan melayangnya. Kemudian yang di bawahnya style padding, ini supaya lebih tipis aja gitu ya pas nge-scroll biar rapi. Kemudian window scroll lebih dari 300. Kalau scrollnya udah jauh dari lebih dari 300 px, maka akan muncul tombol panah ke atas yang tadinya disembunyikan, yang waktu di home gak ada. Nah, ketika di about itu udah mulai ada lagi. Kemudian window scroll to top behavior smooth. Nah, ini perintah untuk ke koordinat paling atas atau ke paling yang home dengan gerakan pakai smooth biar halus gitu. Kemudian ini ada salam otomatis ya. Ini fitur dynamic greeting gitu namanya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi web ini tuh bisa mendeteksi waktu di perangkat user. Jadi kalau misalkan ngebukanya pagi, dia akan selamat pagi, kalau malam otomatis akan selamat malam. Nah, kalau misalkan untuk kodenya ini ada const jam sama dengan new date get hours. Nah, ini tuh nanya ke si komputer, sekarang jam berapa misalkan gitu. Nah, nanti hasilnya akan berbentuk angka 0 sampai 20 sampai jam 23. Nah, kalau misalkan jamnya lebih dari sama dengan 5 dan jam lebih dari kurang dari jam 11, itu artinya akan selamat pagi dia masuknya. Jadi kalau jam 5 pagi sampai jam 10.59 variabel ngeset variabelnya akan menjadi salam selamat pagi, dan seterusnya gitu ya, yang pun dengan jam-jam selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada greeting element inner text sama dengan salam. Nah, ini tulisan salam yang tadi ke HTML yang punya ID greeting gitu, maksudnya ini untuk ke nyambung ke file HTML-nya gitu.